kita akan membahas macam-macam jalur masuk untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Yang pertama, ada jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur SNMPTN atau yang biasa dikenal sebagai jalur undangan menyeleksi calon mahasiswanya berdasarkan prestasi dan portofolio akademik. Penilaian di jalur SNMPTN ini dilihat dari kompetensi sekolah dan prestasi calon mahasiswanya. Di antaranya ada akreditasi sekolah, nilai rapot calon mahasiswanya, dan persyaratan lain berdasarkan perguruan tinggi negeri yang kalian pilih. Untuk jalur SNMPTN, kuota minimal yang disediakan di setiap perguruan tinggi negeri adalah sebanyak 20% dari keseluruhan kuota mahasiswa baru yang disediakan di setiap tahunnya. Di jalur SNMPTN, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi dari 1 perguruan tinggi atau 2 perguruan tinggi negeri. Nah, tapi disarankan tidak boleh lintas minat ya. Yang kedua ada jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Untuk mendaftar ke SBMPTN, kamu perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau yang biasa disebut UTBK. Karena skor UTBK menjadi syarat wajib untuk mendaftar ke SBMPTN. Jadi latar belakang sekolah sudah tidak dilihat lagi di tes ini, karena tes ini hanya mengandalkan skor UTBK untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri yang kamu inginkan. Pada jalur UTBK SBMPTN, kamu diperbolehkan memilih 2 program studi dari 1 perguruan tinggi negeri atau 2 perguruan tinggi negeri. Di soal UTBK, kalian akan disuguhi oleh soal-soal yang dibedakan menjadi beberapa rumpun. Yang pertama ada soal saintek untuk kamu yang ingin berkuliah di jurusan keipaan seperti dokter dan lain sebagainya. Kalian akan dihadapkan dengan soal-soal tentang kimia, fisika, biologi, matematika IPA, dan juga skolastik. Yang kedua ada soal sosum untuk kamu yang ingin berkuliah di jurusan ke-IPS-an. Nah, di soal sosum ini, kalian biasanya akan disuguhkan dengan soal-soal seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan juga skolastik. Hal lain yang juga harus kamu ketahui dari jalur SBMPTN ini, bahwa seleksi SBMPTN ini tidak hanya diikuti oleh kalian yang lulusan tahun ini saja, tetapi juga diikuti oleh lulusan-lulusan tahun sebelumnya yang ingin mengikuti SBMPTN ini kembali, sehingga jalur ini juga dikatakan cukup berat karena saingannya yang lebih banyak lagi. Tetapi, jika kalian ingin menggapai sesuatu, tentunya harus memerlukan usaha yang maksimal. Berikut adalah tips untuk lolos jalur SBMPTN. Yang pertama, persiapkan ujian dari jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, harus belajar secara konsisten. Dan yang ketiga, perbanyak mengikuti tryout dan latihan-latihan soal yang akan kalian tekuni. Dan jalur yang ketiga, yaitu jalur terakhir untuk memasuki perguruan tinggi negeri, ada jalur mandiri. Selain SNMPTN dan SBMPTN, beberapa perguruan tinggi negeri juga tetap membuka jalur masuk melalui seleksi mandiri. Jalur ini ditentukan dan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri secara independen. Proses seleksi pada jalur mandiri ini akan berbeda-beda untuk setiap perguruan tinggi negeri. Calon mahasiswanya harus mencari tahu lebih detail di website resmi perguruan tinggi negeri yang akan kalian tuju. Yang selanjutnya kita akan membahas ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Ujian masuk perguruan tinggi kedinasan merupakan
seleksi untuk masuk ke pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan, seperti Sekolah Tinggi Akuntansi, yaitu STAN, yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian ada IPDN, ada Akmil, ada Akpol, dan lain sebagainya. Seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan cenderung lebih rumit dan banyak tahapannya. Namun di balik itu semua, sekolah kedinasan menjanjikan masa depan yang terjamin ketika lulus, karena biasanya untuk mahasiswa yang sudah lulus akan langsung mendapat pekerjaan dan disalurkan ke lembaga pemerintahan yang terikat oleh sekolah kedinasan tersebut. Biasanya, untuk mahasiswa yang sudah lulus akan langsung mendapat pekerjaan dan disalurkan ke lembaga pemerintahan yang terikat oleh sekolah kedinasan tersebut. Misalkan seperti Akmil yang langsung masuk ke Kementerian Pertahanan, Akpol ke Kepolisian, dan STAN yang akan langsung masuk ke Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir ada jalur masuk untuk memasuki perguruan tinggi swasta. Yang pertama ada seleksi tanpa tes. Perguruan tinggi swasta menyeleksi mahasiswa unggul untuk diberikan keringanan biaya. Beberapa PTS atau perguruan tinggi swasta yang mengadakan ujian tanpa tes diantaranya ada Telkom dan juga perguruan tinggi swasta lainnya. Yang harus diperhatikan untuk mengikuti seleksi tanpa tes ini yaitu kamu harus memastikan nilai rapotmu berada di atas rata-rata serta prestasi akademik selama di sekolah. Nah, seperti sebelumnya, jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih jelas untuk memasuki seleksi tanpa tes di perguruan tinggi swasta ini, kalian bisa mengunjungi website masing-masing PTS yang akan kalian tuju ya. Yang kedua, ada seleksi tes tulis. Sudah terlihat dari namanya, maka ini merupakan jalur ujian tulis untuk memasuki perguruan tinggi swasta. Tes tulis ini biasanya diadakan setelah ujian tanpa tes selesai dilaksanakan. Setelah mengikuti soal tes tersebut, biasanya calon mahasiswa akan mengikuti seleksi tahap wawancara. Dengan wawancara tersebut, pihak kampus akan menentukan apakah kamu layak menjadi mahasiswa di kampus. Meskipun perguruan tinggi negeri seringkali menjadi incaran calon mahasiswa baru, namun perguruan tinggi swasta juga tidak kalah bagusnya. Maka dari itu, kamu juga memerlukan perguruan tinggi swasta yang terbaik untukmu. Berikut adalah tips agar kamu tidak salah memilih perguruan tinggi swasta. Yang pertama ada cari tahu akreditasi kampus dan jurusanmu. Karena akreditasi program studi dan kampusmu akan berpengaruh terhadap karirmu setelah lulus kuliah nanti. Yang kedua ada lihat lokasi kampus. Memilih lokasi perguruan tinggi swasta juga patut kamu perhatikan. Kamu perlu memperhatikan lokasi dan kualitas universitas yang kamu pilih. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran, baik itu uang transport maupun biaya hidupmu. Dan yang selanjutnya ada biaya kuliah. Cara masuk perguruan tinggi swasta yang sesuai ialah dengan memperhatikan biaya kuliah. Perguruan tinggi swasta dikenal memiliki biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Jadi, pilihlah perguruan tinggi swasta yang sesuai dengan kemampuan finansialmu masing-masing. Itu dia berbagai macam jalur untuk memasuki perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, dan politeknik negeri. Sampai bertemu kembali di pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye!